aku sakit banget. Kenapa ya? Apa aku tanya teman-teman kali ya? Sakit banget. Tanya aja kali ya. Guys, gigi aku sakit banget tahu. Kenapa, Cah? Ya nih, ada benjolan besar banget di dalam mulut aku. Kenapa ya kira-kira sakit banget? Udah coba ronsen belum, Cah? Udah kemarin sih, terus aku lihat ada lubang gede banget di bawah gigi aku. Kira-kira kenapa ya itu? Kayaknya itu ciri-ciri kista periapikal deh, Cah. Oh iya, aku kemarin juga nonton di YouTube tentang kista periapikal. Kalau kita nonton sekarang gimana? Boleh? Boleh? Yuk, yuk. Kista periapikal, kira-kira kalian udah pernah denger belum ya? Apa sih kista periapikal ini? Nah, teman-teman, yang pertama kita harus tahu dulu nih ya, apa sih kista itu? Jadi, kista itu adalah suatu rongga yang berisi cairan yang dikelilingi oleh epitel. Nah, salah satu kista yang paling sering terjadi adalah kista periapikal. Kista periapikal ini sering disebut juga dengan kista radikuler. Kista periapikal adalah suatu kista odontogenik yang berasal dari inflamasi. Untuk lokasinya itu sendiri ada di sekitar ujung akar gigi atau apeks gigi dengan pulpa yang mengalami devitalisasi. Kista periapikal berasal dari sisa-sisa dari proliferasi sel epitel-malasis atau Hedwig epithelial sheath yang diinduksi oleh respon inflamasi sebagai hasil dari periodontitis apicalis. Dan bukan cuma itu, tetapi juga diikuti oleh nekrosis pulpa akibat adanya trauma atau dental karies. Baiklah, coba diperhatikan dulu nih teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya ini terlihat ada gambaran klinis dan sebelah kiri saya itu ada gambaran radiografi. Nah, yang pertama gambaran klinisnya terlebih dahulu nih. Jadi untuk gambaran klinisnya itu terlihat ya, ada rongga yang besar yang isinya cairan dan tentunya ini sakit dan membuat rasa ketidaknyamanan bagi pasien. Dan untuk sebelah kiri saya nih ada gambaran radiografi, terlihat ya ada gambaran radiolucent dengan batas jelas terkomplikasi yang berada di ujung akar gigi atau apeks gigi. Faktor yang mempengaruhi kista periapikal yaitu ada 3. Yang pertama itu faktor fisik. Faktor fisik ini biasanya berasal dari gutta perca. Lalu yang kedua ada faktor kimia. Faktor kimia ini berasal dari medikamen interkanal dan juga sealer endodontik. Dan yang terakhir itu faktor lainnya dapat berasal dari retakan di sementum pada permukaan apeks, permukaan oklusal yang menahan beban yang berlebih, penuaan atau pernah mengalami trauma sebelumnya, dan yang terakhir itu ekstruksi debris dentin. Jenis-jenis kista periapikal itu apa aja sih? Jadi, kista ini diklasifikasikan menjadi periapikal pocket cyst dan periapikal through cyst tergantung pada apakah lumen rongga kista berhubungan langsung dengan sistem saluran akar melalui foramen apikal atau tidak. Baik periapikal pocket cyst dan periapikal through cyst ini disebabkan oleh infeksi saluran akar. Sel-sel epitel cenderung membentuk lapisan epitel hanya untuk memisahkan bahan yang terinfeksi dari jaringan normal. Sistem saluran akar yang terinfeksi dianggap sebagai bagian yang terkontaminasi, dan oleh karena itu, sel epitel ini membungkus foramen apikal untuk membentuk periapikal pocket cyst. Proses ini terlihat seperti mekanisme pertahanan untuk mendorong gigi yang terinfeksi keluar dari tubuh sebagai zat asing. Setelah lapisan sel epitel akhirnya membungkus abses atau zat asing sepenuhnya, ia akan menjadi periapikal through cyst. Jadi apa sih beda dari periapikal pocket cyst dan periapikal through cyst ini? Nah, untuk periapikal pocket cyst itu adalah kista yang berisi rongga yang sepenuhnya tertutupi oleh lapisan epitel. Sedangkan periapikal through cyst ini kista yang berisi rongga berlapis epitel yang terbuka pada saluran akar. Lalu gimana sih patogenesis kista periapikal? Jadi, patogenesisnya itu terbagi menjadi 3 fase. Ada fase inisiasi, pembentukan, dan pembesaran. Nah, bisa dilihat pada gambar kondisi bagian apikal sebelum dan sesudah adanya kista periapikal. Yang pertama, ada fase inisiasi. Pencetus awalnya itu karena adanya karies yang berlanjut sampai nekrosis pulpa, sehingga muncul infeksi di periapikal. Kemudian, antigen dari bakteri ini masuk ke jaringan periapikal yang kemudian dikenali oleh antigen presenting selnya. Hal inilah yang mengaktifasi sel-sel di periapikal, yaitu ada sel PMN.
limfosit berupa limfosit T helper 1 yang menginduksi TNF, dan juga ada T helper 2 yang menginduksi interleukin 4. Dan juga ada sel makrofag yang menghasilkan interleukin 1, TNF, prostaglandin, dan TGF-alpha. Dan juga ada fibroblast yang menghasilkan KGF, EGF, dan IGF. Sehingga hal inilah yang dapat menginduksi proliferasi sel epiteles malases. Nah, dikarenakan proliferasi sel epiteles malases ini yang secara berlebihan, terbentuklah suatu massa yang besar atau disebut pulau sel epitel yang belum matang. Setelah sebagian besar sel epiteles malases diproduksi, sel-sel periferal mendapatkan pasokan nutrisi yang cukup, sehingga dia mampu bertahan. Sedangkan sel-sel di pusat kekurangan pasokan nutrisi, akibatnya mengalami nekrosis liquefatik iskemik. Hal ini akhirnya menimbulkan pembentukan kavitas yang berisi lumen di dalam massa sel epiteles malases, yang proliferasi seperti pada gambar ini. Fase pembentukan. Jadi, fase pembentukan ini terdapat 3 teori. Teori yang pertama ada teori defisiensi nutrisi. Akibat perluasan pulau-pulau epitel, sel-sel sentral mengalami nekrosis akibat kekurangan nutrisi. Yang kedua ada teori abses. Epitel berproliferasi melapisi rongga abses karena sifat sel epitel yang menutupi permukaan jaringan ikat yang terbuka. Dan yang terakhir ada teori epitel strand, pertumbuhan epitel strand yang berkelanjutan dan jaringan ikat yang terperangkap di dalam mengalami degenerasi. Nah, setelah kista kecil terbentuk, kista tersebut dapat membesar loh secara bertahap dengan adanya faktor-faktor berikut ini. Pertama, tekanan hidrostatik lebih tinggi dibandingkan tekanan pembuluh darah. Hal ini dapat menyeimbangkan tekanan osmotik, sehingga cairan dari luar itu bisa masuk ke dalam lumen. Kedua, ada tekanan osmotik yang meningkat, yang disebabkan oleh eksudat inflamasi, kandungan protein yang tinggi, asam hyaluronik, dan produk pemecahan kista. Selanjutnya, adanya hepatotic growth factor juga dapat menginduksi proliferasi sel dalam epitel. Dan juga ada RANKL yang berikatan dengan RANK, sehingga dapat mengaktifasi osteoklas. Selanjutnya, adanya OPG inhibitor yang menginhibisi ikatan antara RANKL tadi dengan RANK, sehingga resorpsi tulang dapat terjadi. Selanjutnya, adanya sitokin inflamasi yakni interleukin, TNF-alpha, prostaglandin yang juga menyebabkan resorpsi tulang. Dan terakhir, adanya MMP yang dapat meresorpsi tulang dengan cara mendegradasi matriks ekstraseluler.